Screening kanker kolorektal pada umumnya dilakukan untuk dua tujuan, yaitu untuk mendeteksi lesi premaligna secara dini agar insidensi kanker bisa berkurang, atau mendeteksi lesi maligna secara cepat agar mortalitasnya bisa berkurang. Tapi sebenarnya nggak semua orang membutuhkan screening kanker kolorektal. Biasanya, screening lebih disarankan buat individu yang beresiko tinggi. Misalnya, individu dengan predisposisi genetik kanker kolorektal, riwayat keluarga kanker kolorektal, sindrom poliposis, dan usia lebih dari 50 tahun. Mau tahu selengkapnya? Yuk simak di video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Gia dari Alomedica. Seperti yang kita ketahui, screening kanker kolorektal bisa menggunakan metode pemeriksaan feses, endoskopi maupun pemeriksaan radiologi. Nah, masing-masing metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Untuk pemeriksaan feses, teknik guaiac fecal occult blood testing adalah teknik yang paling mudah dilakukan. Udah gitu ekonomis dan juga efektif buat mengurangi mortalitas kanker kolorektal sebesar 13-33%. Tapi ya kekurangan tes ini adalah hasilnya nggak spesifik untuk darah manusia. Karena heme dari makanan seperti daging merah juga ikut terdeteksi. Jadi apa dong solusinya? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca lebih lanjut seputar screening kanker kolorektal atau informasi kedokteran terkini berbahasa Indonesia yang mudah dipahami, dokter bisa download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktek sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuman itu, ada beragam webinar ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dokter. Balik lagi ke masalah tadi. Nah, solusinya adalah dengan dikembangkannya teknik pemeriksaan feses berupa fecal immunohistochemical testing atau FIT. Hasil FIT bersifat lebih spesifik buat hemoglobin manusia, sehingga resiko positif palsunya juga lebih rendah daripada GFOBT. Udah gitu, pemeriksaan DNA feses juga saat ini terus dikembangkan dan dikatakan memiliki akurasi yang lebih baik daripada FIT. Kalau pasien punya hasil pemeriksaan feses positif, pasien umumnya tetap memerlukan konfirmasi diagnosis dengan endoskopi. Ini beda nih sama pemeriksaan feses yang cuma bisa mendeteksi kanker yang udah terbentuk aja. Endoskopi bisa mendeteksi dan mengangkat lesi premaligna seperti polip, sehingga bisa mengurangi insidensi kanker kolorektal. Endoskopi yang dilakukan dapat berupa sigmoidoskopi fleksibel, kolonoskopi atau colon capsule endoscopy. Studi melaporkan penurunan insidensi kanker kolorektal sebesar 18% dan penurunan mortalitas sebesar 26-28% dengan sigmoidoskopi fleksibel. Sigmoidoskopi fleksibel juga dilaporkan memiliki akurasi yang lebih baik daripada pemeriksaan feses. Namun, kolonoskopi dikatakan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi lagi. Kekurangan kolonoskopi adalah biayanya yang mahal, distribusi alat dan tenaga ahli yang terbatas, dan adanya risiko komplikasi seperti pendarahan, perforasi usus, dan efek samping anestesi. Colon capsule endoscopy mungkin dapat mengatasi isu ini, tetapi biayanya juga mahal dan kolonoskopi konvensional tetap diperlukan bila ternyata ada lesi premaligna yang perlu diangkat atau perlu dibiopsi. Ngomong-ngomong, dokter udah subscribe ke channel YouTube Alomedica belum nih? Kalau belum, subscribe dong. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya dokter. Oke, metode screening lain yang bisa jadi opsi adalah CTC atau Computed Tomographic Colonography. Pemeriksaan ini bisa dipakai sebagai modalitas screening awal atau setelah GFOBT maupun FIT dilakukan. Akurasinya dilaporkan cukup sebanding dengan kolonoskopi jika lesi berukuran lebih dari 1 cm, tapi tentunya ada resiko paparan radiasi. Lalu, kapankah screening sebaiknya dilakukan? Sekitar 80% kasus kanker kolorektal didiagnosis pada usia lebih dari 60 tahun. Makanya, sebagian besar program screening pada populasi dengan resiko rata-rata dimulai sekitar usia 50-60 tahun hingga usia 75 tahun. Menurut American Cancer Society, beberapa opsi untuk kanker kolorektal adalah FIT setiap tahun, GFOBT setiap tahun,
Pemeriksaan DNA multitarget pada fase setiap 3 tahun, kolonoskopi tiap 10 tahun, CT kolonografi tiap 5 tahun, fleksibel sigmoidoskopi tiap 5 tahun. Walaupun kolonoskopi dinilai sebagai baku emas screening, tapi distribusinya terbatas, mahal dan sifatnya invasif. Oleh karena itu ada nih metode non-invasif yang lebih terjangkau seperti FIT atau GFOBT yang dapat dijadikan lini pertama. Nah, bila hasil tes non-invasif ini positif, pemeriksaan lebih lanjut dengan endoskopi dapat dianjurkan. By the way, tahu nggak dok, informasi ini ada SKP-nya loh. Buat dapetinnya gampang banget. Langsung aja login ke aplikasi Alomedica, terus klik SKP online dan kerjain post-testnya. Abis itu dokter bisa dapetin 2 SKP ID dan 24 Alomedica Point. Oke deh, terima kasih udah dengerin penjelasan saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.